Audio Jungle. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara sekalian yang saya muliakan, kita ini hidup di atas muka bumi sama Allah dikasih 3 bagian. Kamu dalam hidup ini punya 3 unsur, hingga disebut manusia, hingga disebut hamba Allah. Insya Allah punya 3 bagian. Kamu punya badan. Kalau nggak punya badan namanya hantu. Kita punya badan, makanya saya disebut Halimah, ini Umitin, ini punya Inung, ini semua masing-masing dari kita ini menjadi kita karena kita punya yang pertama badan. Dibentuk dari sejak kita masuk dalam rahim ibu kita, dari sperma kemudian berubah menjadi darah yang menggumpal dan seterusnya, dan dibentuklah tubuh kita yang lahir di atas muka bumi sampai batas waktu yang telah ditetapkan Allah SWT. Di saat datang ajal menjemput kita, semuanya udah ada catatannya masing-masing. Ada waktunya usia habis. Saya lahir 2 April 79. Tahuan tahun saya. Udah tua ya. Gak apa-apa lah, kita semoga tua dengan bahagia. Jadi sekalian, sampai kapan Allah umur gak ada yang tahu. Umur gak ada yang tahu. Kadang-kadang yang sakit suaminya, yang meninggal duluan istrinya. Betul kan? Ya. Ada yang bilang nih, jangan-jangan malaikat keliru nih. Dikirain yang lagi tiduran suaminya, ternyata istrinya. Enggak pernah begitu. Kata Allah SWT, tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Yang mencabut nyawa seseorang itu adalah para utusan-utusan kami, malaikat-malaikat kami. Wa hum la yufarritun, dan malaikat gak ada ceritanya keliru. Gak ada ceritanya malaikat itu salah nyabut nyawa. Terus ada yang bilang gini, ada orang ustazah udah mati hidup lagi, kali malaikatnya keliru kali ya. Nyabut nyawa gak pernah gitu. Malaikat gak pernah keliru dalam mencabut nyawa. Udah ada catatan tanggalnya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya. Orang hanya akan mati pada waktu yang telah ditetapkan. Sebab matinya sih bisa beda-beda. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, banyak juga mati mendadak. Mati aja gitu. Itu ternyata ada genetiknya. Ada seorang teman cerita, dia bilang, ustazah doain anak saya baru meninggal gini. Dia di sekolah lulus jadi pilot kayak bapaknya ustazah. Bapaknya pilot, anaknya lanjutkan jadi pilot juga. Udah selesai semua wisuda, lagi liburan barengan sama temen-temennya. Malam hari ustazah saya ditelepon sama dia. Dia kelihatan senang banget sampai saya cemburu. Saya bilang sama dia, ya ampun nak, kamu tuh kalau jalan sama temen-temen kamu kok seneng banget. Kalau jalan sama mama sama
zina, Ustazah. Saya tanyain anak saya ini meninggal kenapa? Diracunkan atau apakah? Nggak ada. Dia tidur kemudian udah gitu meninggal gitu aja. Saya kemudian ditanya sama dokternya, saya sama suami ditanya sama dokternya, mohon maaf Pak, Bu, jarang sih tapi ada. Mungkin Bapak Ibu punya genetik mendadak mati. Mati mendadak, ada nggak genetiknya? Suami saya cerita, dia bilang iya ada dok. Paman saya lagi ngetik tiba-tiba mati mati. Mati mendadak. Masya Allah, Masya Allah. Ini adik-adik yang menikah coba tanya juga tuh sama calonnya, biar nggak tertekan. Saya beneran begitu habis dengar cerita kayak begitu, kalau malam-malam suami saya lagi tidur saya pegangin nafasnya, takut aja nih mati mendadak. Mudah panjang umur. Teman-teman sekalian, itu badan. Kemudian yang kedua, kita ini disebut manusia nih karena kita punya akal. Kalau nggak punya akal namanya orang juga, tapi ada nama di belakangnya orang juga. Kalau nggak punya akal, penting, lebih penting daripada badan kita. Di atasnya akal yang penting itu ada yang lebih penting lagi, namanya ruh, atau gampang-gampangan kamu boleh bilang namanya hati. Orang kalau punya badan, punya akal, tapi nggak punya hati, namanya apa? Nggak sempurna sebagai manusia ya. Namanya orang jahat, namanya macam-macam. Jangan sampai kita nggak bagus juga. Kita minta sama Allah tiga-tiganya biar dikasih bagus insya Allah. Badan yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang terjaga. Amin ya Rabbal. Punya rezekinya masing-masing. Badan ada rezekinya, akal ada rezekinya, hati ada rezekinya. Punya makanannya masing-masing. Badan kita ada makanannya, ibu udah tahu dah. Kolak, apa lagi? Es campur, nasi kuning, ya kan? Nah itu makanannya badan. Akal juga punya makanannya. Apa makanannya akal? Ilmu makanannya akal. Pemasukan yang baik, makanannya akal. Apa yang masuk di dalam akal kita tuh bisa jadi makanan buat akal kita. Makanya pastikan, sebagaimana kita nggak akan mau makan makanan yang mengandung racun, jangan pula biarkan akal kita dimasuki sama racun. Racunnya apa? Buka internet, wah segala macam tuh, banyak tuh yang bisa jadi racun buat akal kita. Ya kan? Pemandangan haram jadi racun, berita-berita buruk jadi racun. Mudah-mudahan Allah bersihkan akal kita dari segala macam insyaallah. Ya Allah. Man mala'a ainahu bizina, mala'a Allahu ainahu binar. Siapa yang memenuhi pandangan matanya dengan zina, hal-hal yang mendekatkan kepada perzinahan, Allah akan penuhi pandangan matanya dengan api neraka. Alhamdulillah. Apa yang kita lihat mata kita, apa yang kita dengar dengan mata kita, jadi makanan.
pikiran kita, pastikan yang masuk adalah makanan-makanan yang bergizi. Ini kayak sekarang kita dengar maulid, kita dengar ilmu, mudah-mudahan ini ya, kita dengar bacaan-bacaan, kita dengar surat Yasin, tahlil, kita dengar, kita baca, jadi makanan buat pikiran-pikiran kita. Mudah-mudahan Allah baguskan, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiganya adalah hati. Perlu makanannya. Apa itu makanannya hati? Rasa yang bagus-bagus. Itu makanannya hati. Rasa sayang, rasa cinta. Itu makanannya hati. Bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain, itu makanannya hati. Disayang sama orang lain, merasa diri disayang, makanannya hati. Makanya pastikan anak-anak kita tidak hanya cukup mendapatkan makanan badan, makanannya akal, akan tetapi mereka kekurangan makanan-makanan bagi hati mereka. Penuhi. Kamu kalau punya anak, penuhi anak kamu tidak hanya sekedar sandang pangan papan, tapi juga kasih sayang. Disayangi, pelajari, itu makanan buat diri-diri kita semua. Sehingga sekalian saya muliakan, untuk ketiga makanan manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih gurunya, kasih orang tuanya yang memastikan bahwa dia mendapatkan ketiga dari makanan yang diperlukan sama diri manusia. Badan kita perlu orang tuanya. Anak-anak kecil tuh Allah SWT kasih sejak lahir orang tuanya yang ngasih rezeki buat mereka, ngasih makanan buat mereka, disusuin atau dicarikan makanan, disuapin, belum mampu untuk mencarikan makanan buat diri mereka. Allah utuskan orang tua. Anak kalau nggak punya orang tua namanya anak yatim. Yatim piatu. Keadaannya kesian. Makanya memang harus ada orang-orang yang merawat anak-anak tersebut, terutama yang meninggal dunia di masa kecil. Orang tuanya meninggal dunia di masa anaknya masih kecil-kecil, nah itu harus ada yang merawat. Islam mengatur itu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tapi lebih kesianin lagi yang kemudian akalnya nggak punya orang tua. Manusia dari kecil perlu orang tua memastikan makan, minum, sandang, paman, kebutuhan dari badannya. Udah mulai dari mulai kecil itu perlu seseorang yang memberi masukan-masukan yang baik bagi akal mereka. Namanya guru. Yang ngajarin keimanan, yang ngajarin Tuhan mereka Allah, yang ngajarin Nabi mereka Rasulullah, harus ada yang kenal. Itu kebutuhan dasar manusia. Makanya Nabi Muhammad bilang, kullu mauludin yulad ala fitrah ghaira anna abawa yuhawidani aw yunasirani aw yumajizani. Semua anak lahir Islam, semua anak lahir bawa fitrah, semua anak lahir mudah untuk mengenali siapa orang tuanya, siapa nabinya. Hanya saja terkadang orang tuanya yang membuat akalnya menjadi gak benar, sehingga akhirnya yang masuk ke akalnya bukan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang benar, malah justru menjadikan anaknya Yahudi, malah justru menjadikan anaknya Nasrani, atau justru menjadikan anaknya Majusi. Umat Islam alhamdulillah anaknya
Tuhan. Sesungguhnya setiap umat punya sesembahan lain selain Allah. Umat tuh kadang punya sesembahan lain selain Allah, padahal nabinya udah ngajarin buat Islam, nabinya ngajarin buat iman kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu sesembahan lain selain Allah? Macam-macam. Ada yang nyembah anak sapi di zamannya Nabi Musa, ada yang nyembah anak sapi. Ada juga yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, gitu kan? Ada juga di Indonesia ini kan yang nyembah pohon, nyembah alam, animis, itu kan gitu ya. Kata Nabi Muhammad, wa'ijal ummati, sesembahannya umat saya ini alhamdulillah bukan pohon, bukan anak sapi. Apa Rasul? Ad-dinar wa dirham, duit. Nabi bilang ada banyak orang-orang tua yang menuhankan harta sehingga melahirkan anak-anak yang matre. Ada? Kamukah itu orangnya? Kamukah itu orangnya? Kita koreksi diri. Kamu harus belajar yang benar, nak. Sekolah yang bagus, biar nanti kamu bisa kerja yang bagus. Jadi kamu punya duit yang banyak, kita nggak direndahin orang. Oh iya, saya Ustazah. Biar kita jadi orang mulia, kita harus jadi orang kaya. Ada yang begitu? Ada. Adakah orang? Iya. Wa'ijil ummati ad-dinar wa dirham. Sesembahannya umatku adalah uang. Sampai anaknya berpikir yang penting dia bisa jadi kaya apapun caranya. Sehingga akhirnya ketika jadi pejabat, dia jadi pejabat yang sehingga akhirnya ketika jadi perempuan cantik, dia jadi perempuan yang matre. Suaminya dia bilang, kalau ada uang abang saya, gak ada uang abang silakan tidur di luar. Jangan sudah. Mudah-mudahan Allah baguskan akalnya, sehingga kita bisa mengerti hakikat sesuatu, insya Allah. Paham bahwa yang ngasih rezeki cuma satu, namanya Allah. Yang ngasih rezeki kita cuma satu, namanya Allah. Yang bisa bikin kita sehat badan, sakit badan cuma satu, namanya Allah. Yang menentukan kehidupan kita cuma satu, namanya Allah. Yang bisa bikin hidup kita mulia cuma satu, namanya Allah. Bisa bikin hidup kita hina hanya satu, namanya Allah. Yudhillu man yasha wa yu'izzu man yasha. Meninggikan yang dia kehendaki, merendahkan yang dia kehendaki. Saya sekalian saya muliakan. Kita biar bisa jadi orang tua yang benar, ngasih masukan-masukan buat akal anak-anak kita. Saya ingat lagi zaman saya SD, yang begini saya pernah SD loh. Lagi zaman saya SD, saya ingat banget ada bupati di kampung kami bikin acara
kredit siapa dia. Walhasil pokoknya meriah banget pesta pernikahannya. Saya sama ibu saya asalnya di dapur, kita berdua keluar nonton. Habis selesai kemudian masuk ke dalam rumah, ke dapur lagi. Umi saya masih lagi masak. Saya bilang, Mi, doain ya Mi, biar Ima nanti kalau udah gede kaya, jadi bisa bikin Umi pesta, bisa bikin Umi acara-acara besar. Umi saya bilang, enggak lagi, Umi kan malas kondangan. Umi males rame-rame gitu kondangan. Kalau gitu Mi, Umi doain biar Ima kaya Mi. Nanti kalau udah kaya, Umi mau beliin rumah yang bagus. Umi saya bilang, Umi saya beliin rumah yang gede. Umi saya bilang, nak, rumah gede-gede capek nyapunya, susah bersih-bersihnya. Semakin banyak yang kita punya, semakin kepikiran buat jaga ya. Betul begitu Bu? Kecuali kalau yang hartanya biarin ada di tangan tapi gak masuk di hati. Mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah yang begitu aja. Hartanya biar adanya di tangan aja, gak usah sampai repot-repot dimasukin ke hati. Enggak. Hati kita biar buat yang lebih mulia. Nanti kita taruh yang lebih berharga. Amin ya Rabbal. Saya bilang, lagian kata umi saya, ini rumah juga udah gede nih dari Abah. Nggak usah kamu kepikiran mau buat ngasih rumah yang lebih besar lagi. Saya bilang, ya udah Mi, kalau gitu doain biar Ima kaya. Tetap nih anaknya pengen kaya. Untung itu terjadinya di zaman kecil ya, mudah-mudahan ya. Udah cukup kecil aja dah. Mudah-mudahan udah dewasa ini udah cukup ngerti mana yang berharga dan mana yang sebaiknya tidak usah dimasukkan di dalamnya. Saya bilang doain saya biar kaya, nanti saya bisa ajak Umi jalan-jalan. Umi saya bilang, Buna, Umi males jalan. Umi cuma pengen Mekah Madinah, jadi itu udah dibawa sama Abah pergi haji. Jadi Umi nggak pengen kemana-mana lagi. Umi gitu. Saya jadi ngerasa susah buat nyenengin Umi saya, atau saya nggak ngerti caranya bikin seneng Umi saya. Jadi saya merasa saya harus tanya. Saya bilang, Umi, kalau gitu apa yang Umi pengenin dari saya? Umi saya bilang, nah, Umi pengen nanti kalau Umi meninggal dunia, anak-anak Umi nggak keberatan bacain Yasin tiap hari berikutnya. Umi cuma pengen anak-anak Umi jadi anak yang soleh-solehan, nggak keberatan menghadiahkan Yasin tiap pagi buat Umi. Masya Allah. Jadi sekalian, Umi saya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kami anak-anaknya bisa jadi anak-anak yang soleh-soleh, yang gak keberatan untuk mengirimkan hadiah-hadiah dari surat Yasin ataupun yang lain-lain. Semoga yang saya kerjakan hari ini semuanya juga dialirkan ke dalam tubuh Umi saya, insyaallah. Umi saya nggak ngajarin anaknya buat ngapre. Alhamdulillah. Saya dulu sampai ngerasa susah buat nyenengin Umi saya. Kalau saya kasih hadiah gitu, bisa bilang makasih ya nak, makasih ya nak. Besok-besoknya saudara saya telepon, adik saya telepon. Dia bilang, Kak, itu yang Kak Ima kasih itu mahal nggak tuh? Kenapa memangnya?
yang seharusnya jadi bekal dalam kehidupan. Beliau tidak berkenan memasukkan dunia dalam hati beliau. Mudah-mudahan kami anak-anaknya bisa menirunya, insyaallah. Amin. Jangan biarkan dunia masuk dalam hatimu. Cukup yang kita masukkan ke dalam hati kita, masuk dalam akal pikiran kita adalah hal-hal yang berharga. Ustazah, tahunya sesuatu berharga atau tidak apa Ustazah? Yang kamu bakal bawa mati itulah yang berharga. Hari ini kamu hadir di sini, kamu bawa mati apa enggak kira-kira? Bawa. Pahalanya kamu bawa mati, sholawatmu kamu bawa mati, istighfarmu kamu bawa mati, Yasin yang kamu baca dicatat malaikat, bakalan ada pahalanya di sana. Segala-gala yang kamu lakukan semuanya tertulis nilainya di sisi Allah SWT, bakalan jadi bekal untuk kamu bawa mati. Sebab itu adalah sesuatu yang berharga. Karena ya teman-teman sekalian, saya beberapa bulan yang lalu sakit, nggak bisa jalan, cukup berat hingga akhirnya perlu melakukan operasi. Saya sebelum-sebelumnya berpikir gitu bahwa saya ngajar, saya senang ngajar, saya mudah-mudahan menyebutnya dengan berdakwah, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Beneran dakwah ya, karena ngajarnya itu udah pasti, tapi apakah itu dakwah? Dakwah itu ngajak orang kepada Allah. Saya takut selama ini bukan ngajak orang ke Allah, tapi ngajak orang kepada diri saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga sekalian saya mengatakan, saya dulu selalu menganggap bahwa insya Allah umur saya panjang, mudah-mudahan umur saya panjang, saya akan berdakwah sekurangnya seumur saya gitu. Misalnya umur saya 60 tahun, misalnya gitu, saya berharap lebih, mudah-mudahan ya. Tapi saya berharap bahwa saya akan bermanfaat sepanjang umur saya gitu. Saya nggak berpikir bahwa saya akan ada keadaan di mana saya punya umur tapi saya nggak bisa ngajar gitu. Saya nggak bisa dakwah, saya nggak bisa kemana-mana. Tapi ketika saya sakit, saya seolah disadarkan Allah SWT bahwa aku dapat memberhentikanmu dari mengajar ini Halimah jika aku mau. Ini bukan hanya urusan apa yang kamu mau, tapi urusan tentang apa yang Allah mau. Seolah Allah berkata kepada saya bahwa saya bisa menghentikanmu dari apapun, jika bahkan itu adalah kebaikan sekalipun, jika aku menghendaki. Karena yang saya pikir ya Allah, saya jadi nambah doa, ya Allah, jadikan saya bermanfaat, jadikan saya bisa terus mengingatkan orang kepada Nabi Muhammad sepanjang usia saya, ya Allah. Karena ternyata saya sangat takut menjadi seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hentikan dari yang semoga bisa disebut dengan nama dakwah ini. Saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kasih nggak bisa ngajar, nggak bisa baca maulid, nggak bisa ketemu sama kamu ini, nggak bisa ketemu sama umat Islam, nggak bisa ketemu sama umatnya Nabi Muhammad, nggak bisa sebut-sebut nama Nabi Muhammad bareng-barengan, nggak bisa ucap salam bareng-bareng kepada Nabi Muhammad. Saya pikir kalau itu terjadi dalam hidup saya, ya Allah, betapa menyedihkannya hidup saya. Bu, coba ingat-ingat sepanjang hidupmu, coba diingat-ingat. Ada banyak kesenangan-kesenangan yang kamu rasa senang waktu itu, habis itu kamu sesali. Betul? Ada banyak gitu. Kamu senang asalnya. Kayak kamu lagi makan makanan misalnya pedas gitu ya. Wih, lagi makan enak banget, seneng banget.
mulut kamu melilit terus kamu bilang ya ampun nyesel tuh makan tadi tuh. Betul? Betul? Tapi coba lihat, apa yang lebih menyenangkan yang tidak bawa penyesalan lebih daripada menghadiri majelis? Hadir majelis itu senangnya ketika hadir senang, habis majelis juga senang. Betul kan? Betul kan? Pernah nggak dalam itu dalam hidupmu kamu mikir, nyesel banget tuh hadir majelis tadi, nyesel banget, mending gak usah hadir kalau kayak gitu. Yang ada nyandu Gak enak banget apa? Baca sholawat bareng-bareng kayak gitu apa? Baca maulid zikir bareng kayak gitu, gak enak banget. Pernah kayak gitu? Wah, ya, sampai banyak orang-orang itu kalau lagi sedih, ustazah saya kalau lagi sedih, ustazah baik saya bayangin diri saya hadir di majlis, baca sholawat bareng, qiyam bareng, ucap salam, tenang hati saya. Alhamdulillah. Betapa ternyata rezekinya akal kita ini adalah ilmu, rezekinya akal kita ini adalah iman. Yang itu semuanya perlu orang tua. Orang tuanya akal kita namanya adalah guru. Hidup jangan pernah mau gak punya guru, mesti punya gurunya. Harus. Coba tanyakan kepada dirimu itu, siapa guru saya? Ikuti. Hadiri, dengarkan, ikuti. Teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, harus punya guru. Kalau enggak, orang yang gak punya guru itu keadaannya lebih menyedihkan daripada anak kecil gak punya orang tua. Melas, kesian. Nggak ngerti mesti ke kanan apa ke kiri, nggak ngerti mesti lurus apa berhenti, nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Karenanya bagi para orang tua yang punya anak, sebagaimana kamu mendoakan anak-anakmu, ya Allah, anak saya sehatkan badannya, anak saya panjangkan umurnya, anak saya ya Allah kasih kehidupan yang baik. Doa juga ya Allah, karuniakan pada anak saya guru yang dapat membimbing kehidupan mereka. Dan buat para adik-adik atau ibu-ibu yang ngerasa saya kok kayak gak punya guru ya, minta juga tolong. Ya Allah, saya minta guru ya Allah yang bisa saya ikuti dalam kehidupan saya, membimbing saya, membawa saya kepada jalan kehidupan ya Allah. Begitu teman-teman, insya jangan bilang begini, saya mah hadir kajian, saya hadir aja, semuanya saya hadirin. Nanti tinggal saya pilih-pilih, yang bagus saya ambil, yang gak bagus saya tinggalin. Kamu akan bingung. Itu sama aja kayak saya gak punya orang tua, gak apa-apa, pokoknya kan semua orang yang baik-baik saya anggap orang tua saya. Emang bisa begitu? Gak bisa. Ibu kita satu, bapak kita satu, kita ikutin dia gitu. Yang ngasih makan kita, yang bertanggung jawab sama kita, bapak ibu kita. Demikian pula dengan akal kita. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, teman-teman saudara sekalian, hadir di majelis yang satu bilang ziarah ke makam wali hukumnya sunnah. Hadir di majelis yang satu lagi bilang nggak perlu ziarah ke makam wali, orang kalau udah mati nggak bisa ngapa-ngapain. Bingung. Hadir di majelis yang satu ngasih tahu sholat taraweh 20 rakaat tambah witirnya 3, paling banyaknya 11 witirnya. Hadir di majelis yang satu lagi bilang Nabi Muhammad itu bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan nggak pernah sholat malam lebih daripada 11. Bingung nggak tuh? Kalau nggak punya guru, kita nggak tahu mana yang mesti kita ikuti. Nah, mana yang bisa jadi sandaran, mana yang bisa jadi patokan. Dan subhanallah, kalau kamu punya guru,
sekalian, ketika saya pulang dari Hadramut, gitu kan, saya punya guru, saya bilang hampir pegawai guru saya. Tapi nggak segala macam hal saya tanyain kepada guru saya. Kadang-kadang kalau lagi bingung sesuatu hal tapi nggak tahu nih, mau nanya juga. Ustazah emang nggak bisa Ustazah nanya sama guru Ustazah? Bisa, tapi saya nggak mau merepotkan guru saya. Hanya sekedar saya mau nanya satu hal, dua hal gitu kan, nggak usah lah nanya. Kita sudah besar, kita sudah dewasa, mesti kita tahu apa yang kita mau. Tapi subhanallah, kalau lagi ada hal-hal yang benar-benar mengganggu pikiran saya minta sama Allah SWT petunjuk. Saya dengerin kajian dari guru saya, kok subhanallah sering banget nyampein apa yang kita mau, apa yang kita perlu dengar. Pernah begitu? Itu enaknya punya guru begitu. Enaknya punya orang yang kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita, guru dalam kehidupan kita. Akal kita akan terus-terusan dibimbing. Bahkan di saat saya nggak kepengen dengar juga, misalnya habis kesel orang yang namanya orang punya hati, ada aja kan? Buka kajiannya Umar, jangan marah-marah dia. Ya hati itu harus yang luas lah. Benar-benar ini ya. Begitu tuh. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam kehidupan kita dulu. Hidup kita jadi terarah kehidupan kita. Kita kalau punya guru kan, guru kita bilang kita hormati semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Nah, enak tuh. Jadi kalau kita dengar ada orang bilang sahabat Nabi Muhammad itu banyak yang kafir sesudah kematiannya Nabi. Sahabat, bahkan disebut nama-nama sahabat-sahabat besar. Itu adalah orang-orang yang gak amanah. Dia adalah orang-orang yang mengambil haknya Sayyidina Ali, misalnya gitu. Nah, gitu kita dengar, wah ini gak sesuai sama apa yang diajarkan oleh guru saya. Kan begitu. Enaknya punya guru. Pikiran kita terjaga dan dimasuki racun-racunnya pikiran, sehingga kita melangkah dengan hidayah Allah. Dan minta pada Allah, semoga Allah dekatkan kita dengan guru-guru kita. Yang belum punya guru, saya doakan mudah-mudahan Allah anugerahkan dalam kehidupan guru yang dapat membimbing hidupmu insyaallah. Dan doakan pula yang belum punya anak-anak, doain anaknya biar Allah anugerahkan kepada mereka guru yang dapat membimbing kehidupan mereka. Karena jalan ke depan gak jadi semakin mudah, tentu aja harus ada banyak lika-likunya yang lebih berat lagi. Mereka harus punya guru yang dapat menjadi tali yang menghubungkan mereka dengan hal terakhir, kita bisa jadi manusia selain punya badan, punya akal. Orang tuanya badan adalah orang tua yang menyebabkan kelahiran kita di atas muka bumi, bapak ibu kita. Orang tuanya akal adalah guru-guru kita. Yang terakhir kita juga punya hati. Ada makanannya. Makanannya hati namanya cinta. Makanannya hati namanya kasih sayang. Orang yang hatinya enggak punya kasih sayang atau kurang kasih sayang, keadaannya lebih menyedihkan daripada anak enggak punya orang tua ataupun akal enggak punya guru. Hati kita harus punya cinta, harus penuh dengan kasih sayang. Kalau enggak, bakalan nyeri kasih sayang bukan pada tempatnya. Makanya ada banyak orang, mohon maaf, udah punya pasangan tapi masih genit aja sama suami orang. Ada yang begitu? Di sini nggak ada, yakin saya. Atau seenggaknya saya berdoa semoga di sini nggak ada yang begitu.
cari lagi orang, berapa waktu bisa lagi, terus saja nggak punya kasih sayangnya. Dia pikir dia bisa dapat dari si fulan, si faltan, ternyata nggak dapat. Begitu dia punya anak, bukannya dia sayang sama anaknya, malah ngarepin anaknya sayang sama dia. Kamu kok nggak dengerin mama sih nak? Mestinya anak yang kamu dengerin, bukan kamu yang minta didengerin sama anak. Ini dibalik-balik ini. Kenapa dia begitu mengharap anaknya mendengarkan, mengharap anaknya menyayangi, mengharap anaknya mencintai? Karena dia kurang kasih sayang. Penyakit orang zaman sekarang itu penyakit orang zaman sekarang. Saya pernah berbincang lama dengan seorang psikolog. Saya tanya, apa yang menyebabkan orang sekarang punya banyak penyakit mental? Dan dia jawab satu hal ini, karena dia kurang penuh hatinya dengan kasih sayang. Itu dia semua. Sehingga sekalian saya muliakan, mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan kasih sayang. Mudah-mudahan jatahnya itu dapat penuh wafir insyaallah dari Allah SWT mentaruhkan kasih sayang di dalam hati. Sekarang saya kasih tahu kamu siapa orang tua bagi hati. Sekarang simak dengan baik penjelasan saya. Siapa orang tua bagi ruh kamu, bagi jiwa kamu? Gak lain, gak bukan. Orang tua kita adalah baginda kita Nabi Muhammad. Kayak Ali Habsyi dalam maulid beliau ketika mensifati Nabi Muhammad SAW dalam doa Sintul Durab, Ali Habsyi mengatakan Al-Abil Akbar Al-Mahbubi laka wal mukhassasi bisyarafil afkhar fi kulli mawqin min mawaqil qurbi wa maqhar qasimim dalika fi ibadik wa sahibu sirsyadika li ahli bidan. Habib Ali Habsyi pertama kali bilang Al-Abil Akbar, Nabi Muhammad itu adalah orang tua yang terbesar, bapakmu yang terbesar, bapak bagi ruhmu, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak kiblatu arwahikum, aku adalah kiblat bagi hati kalian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Nabi Muhammad, kata Allah SWT dalam Al-Quran, maaf, An-nabiyyu awla bil mu'minin. Nabi Muhammad adalah orang yang paling utama bagi kalian orang yang beriman. Bukan hanya mengalahkan orang tua kalian, bukan hanya mengalahkan guru-guru kalian, melainkan min anfusihim, bahkan mengalahkan diri kalian sendiri. Bahkan mengalahkan diri kalian sendiri. Makanya jangan percaya diri, percaya sama Allah. Allah bilang an-nabiyyu awla. Lebih daripada cintamu kepada diri sendiri, seharusnya adalah cintamu kepada Nabi sebab Allah, Nabi Muhammad yang paling utama. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Ummu Salamah, Sayyidah Maimuna, dan istri-istri yang lain, ummahatuhum adalah ibu bagi orang
orang yang beriman. Tuh, Nabi Muhammad, ayah bagimu, Sayyidah Khadijah, ibu bagimu. Hatimu yang dekat sama orang tua. Makanya kalau kamu bilang, Ustazah, saya kok sedih banget ya, kayak gak ada yang sayang sama saya. Karena kamu kurang ketemu orang tua hati kamu. Karena kamu kurang dekat sama orang tua hati. Ustazah, saya kok sedih ya, suami saya gak sayang sama saya. Yang kamu cari sebenarnya bukan kasih sayang suami kamu. Hati kamu memang merindukan kasih sayang, betul. Hati kamu merindukan kasih sayang, tapi saya kasih tahu, kasih sayang itu rasanya sama. Andai kasih sayangnya itu kamu dapat udah penuh, kamu gak akan lagi pernah mencari-cari kasih sayang dari siapa. Percaya saya, percayalah pada saya. Kamu sebagai anak, kamu bilang orang tua saya, kenapa kok gak sayang sama saya? Bukan orang tuamu gak sayang sama kamu, tapi hati kamu yang kurang kasih sayang dan yang seharusnya menyayangi kamu, menyayangi hati kamu. Orang tua dari hati kamu, Nabi Muhammad, dan juga Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau ngejernya cuma cinta manusia, percaya saya, kamu hanya akan berjumpa dengan rasa namanya kecewa. Cobain. Harus berapa lama lagi kamu membuktikan kebenaran ucapan saya? Coba aja, kejar manusia, ngemis perhatian manusia, kejar kasih sayang manusia. Ayo terus saja, dari satu orang kepada orang lain, terus saja. Kamu hanya akan kelelahan, sebab bukan itu yang sebenarnya diinginkan oleh hati. Hati rindu kasih sayang orang tua. Siapa? Nabi. Cobain yang dekat sama. Cobain yang sayang sama Nabi Muhammad. Cobain deketin Sayyidah Khadijah, deketin Sayyidah Aisyah, deketin putri Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah. Deketin. Mereka akan membalas kedekatan, kemudian memberikan kasih sayang yang selama ini sangat kamu tidak. Saat itu yang ada di hati kamu bukan lagi nyari kasih sayang, tapi justru sebaliknya menebarkan kasih sayang. Karena betul, apapun itu kalau udah penuh lubernya itu suaminya senang karena merasa disayangi, nggak pernah menuntut apa-apa, disayang aja suami. Anak-anaknya senang merasa disayangi, mendapati yang Nabi Muhammad bilang surga di bawah telapak kaki. Anak-anak sangat merasa disayangi sama orang tuanya di saat yang orang tuanya tidak pernah menuntut apapun terhadap anak-anak. Saudara-saudara, kakak, adik, semuanya merasa disayangi. Di saat yang dia melihat saudara saya yang satu ini gak pernah menuntut apa-apa, gak pernah repotin apa-apa, justru kita yang terus-terusan repotin dia, justru dia yang terus-terusan ngasih sama kita, Masya Allah. Kenapa bisa begitu?
Bapak Musalim, Bapak Nur. Kalian tahu, beliau itu punya persediaan anti kambing di kulkasnya. Bukan satu, bukan dua, banyak. Kerjaan beliau itu ntar kalau udah mulai sedikit itu anti kambingnya, beliau akan sembelih kambing, kemudian disimpenin hatinya. Setiap kali beliau sembelih kambing, buat siapa? Beliau akan kasih hati kambing tersebut buat orang di kampungnya yang habis melahirkan. Siapa aja? Dia bilang kesian, orang baru habis melahirkan itu perlu banyak tenaga, dan itu banyak didapat dari hati kambing. Jadi beliau tuh sampai segitunya mikirin orang lain. Gak pernah saya dengar beliau itu punya kebutuhan untuk diri beliau sendiri. Kadang-kadang kami para murid ini dikasih tahu gitu, Halimah, kalau ingat kami sedang perlu ini, misalnya, nggak pernah buat diri beliau sendiri. Ada janda Halimah, suaminya kemarin korban perang, meninggal dunia, punya anak kecil-kecil, saya nggak tega gitu. Sampai tetangga, orang di kampung semua disayang sama beliau. Yang melahirkan padahal bukan suami, bukan mertua, bukan ipar, bukan siapa-siapa, dipikirin hati kambingnya. Coba bayang. Orang-orang mulia itu, orang yang dipikirin. Kenapa? Kasih sayang itu penuh dalam hati mereka. Sebab apa? Kasih sayang itu penuh. Mereka dapat kasih sayang dari orang tua. Orang tuanya hati mereka dapat, orang tuanya akal mereka dapat, orang tua semasa mereka kecil, bapak ibunya juga dapat kasih sayang dari orang tua mereka dapat, bimbingan dari guru beliau dapat, dan perlu kasih sayang dari baginda Nabi besar Muhammad. Yo, pengen hidupmu senang, bahagia, nggak suka ngemis cinta, ngemis kasih sayang dari orang lain. Justru sebaliknya, menebarkan cinta dan kasih sayang yang dekat sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi. Coba gimana caranya deketin? Kamu udah tahu, kamu udah tahu. Ya, hatimu itu biar sering-sering dengerin kajian tentang Nabi Muhammad. Lisanmu biar sering-sering sebut-sebut nama Nabi Muhammad. Pikiranmu biar sering-sering dimasukin hal-hal tentang Nabi Muhammad SAW. Sebab tak kenal maka tak sayang. Dan diri kamu biar sering dekat sama guru-guru yang cinta sama Nabi Muhammad, sering dekat sama orang-orang soleh yang cinta sama Nabi Muhammad. Sebab dari mereka itulah jalis, duduklah bersama dengan tercinta, kamu akan punya rasa hati yang sama. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna Fatahna abwaabal khair wa amlana mawlana khair Alfiyan jadidatan min kulli khair innaka waliyyu khair taqaddam bi khair rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawfiqan qabla al-maut wa shahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut وَرَحْمَةً مِنَ الْحِسَابِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَنَصِيبًا مِنَ الْجَنَّةِ وَرِزْقًا مِنَ النَّارِ وَرِزْقًا كَرِيمًا اللهم عافنا بالبلاء وزدنا
عاقبته رشدا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مردودا ولا محروما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون